Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 6. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yang pertama adalah penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mengenal karya seni patung muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Batik merupakan salah satu karya budaya bangsa Indonesia yang dikagumi secara internasional. Pameran dan peragaan busana berbahan batik secara rutin digelar di berbagai negara. Karya bangsa Indonesia sudah terbukti dikagumi dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimana dengan masyarakat kita sendiri? Apakah kita juga memberikan penghargaan yang sama terhadap karya bangsa sendiri? Bagaimana cara menghargai karya bangsa Indonesia? Mari kita pelajari pada bab berikut. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai dan bangga dengan hasil karya bangsa sendiri adalah salah satu sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila Pancasila menjadi tuntunan hidup bagi bangsa Indonesia. Tuntunan yang dijabarkan dalam butir-butir Pancasila harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Semua warga negara dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara sangat diperlukan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Jika pedoman hidup ini dijalankan dengan baik, maka kehidupan kita akan damai dan sejahtera. Namun, sangat disayangkan karena masih banyak warga masyarakat yang belum menjadikan nilai-nilai pada Pancasila sebagai pedoman hidup. Akibatnya, terkadang masih banyak ketidakharmonisan di dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, agama, dan budaya yang sudah ada sejak sebelum merdeka. Sebagai bangsa dengan keberagaman yang sangat tinggi, perlu ada pedoman perilaku bagi masyarakat agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Pedoman sikap dan perilaku bangsa Indonesia tertuang dalam butir-butir Pancasila. Berikut adalah contoh penerapan butir-butir sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Butir-butir sila pertama Pancasila antara lain sebagai berikut. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di setiap kota dimanapun kita berada dapat dijumpai tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, atau kelenteng. Pada hari atau waktu tertentu, tempat-tempat ibadah ini digunakan untuk beribadah oleh pemeluk agama masing-masing. Kegiatan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah tidak hanya merupakan kewajiban setiap pemeluk agama, beribadah juga melatih sikap disiplin bagi yang menjalankannya. Seperti yang tampak pada gambar berikut, ini adalah bukti bahwa di Indonesia terdapat keberagaman masyarakat Indonesia yang beragama. Sebagai generasi muda dan bagian dari masyarakat, kalian pasti sependapat bahwa menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing harus dijalankan. Kita harus disiplin menjalankan segala kewajiban sebagai makhluk yang beragama. Sikap disiplin menjalankan ibadah akan melatih kita menjadi pribadi yang disiplin. Penerapan nilai Pancasila sila yang pertama selanjutnya adalah saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Saat bulan puasa, mayoritas masyarakat Indonesia menjalankan ibadah puasa. Restoran dan tempat-tempat makan banyak yang memasang kain penutup agar tidak terlihat dari luar.
Pemasangan kain penutup ini dilakukan sebagai bentuk menghargai saudara-saudara yang sedang menjalankan ibadah puasa. Saat berada di rumah, di lingkungan tempat tinggal atau di sekolah, kalian juga sebaiknya melakukan hal yang sama. Jika kalian tidak menjalankan puasa, hormatilah orang lain yang sedang berpuasa. Sebaiknya kalian tidak makan atau minum di depan teman atau saudara yang sedang berpuasa. Bagi saudara kita yang beragama Hindu, salah satu tata cara beribadahnya adalah dengan meletakkan sesaji. Kita harus menghormati tata cara beribadah tersebut. Misalnya dengan cara tidak mengganggu atau merusak sesaji tersebut. Selanjutnya, penerapan sila pertama Pancasila adalah saling bekerja sama antar umat beragama. Persatuan sering diumpamakan sebagai seikat sapu lidi yang disatukan dengan cara diikat. Sehelai lidi menjadi kuat dan lebih bermanfaat ketika bersatu menjadi seikat sapu lidi. Bekerja sama tanpa membedakan agama dan kepercayaan akan menguatkan rasa persatuan. Selain itu, kegiatan kerjasama akan lebih mudah untuk dilaksanakan karena kita tinggal di wilayah dengan penduduk yang beragam. Perhatikan gambar di samping. Bayangkan jika kalian melihat peristiwa seperti pada gambar tersebut, apa tindakan yang dapat kalian lakukan untuk membantu orang-orang yang tertimpa musibah tersebut. Sebaliknya, jika kalian yang mengalami musibah seperti yang tergambar, tindakan apa yang akan kalian lakukan? Dalam situasi tersebut, kita tidak boleh membeda-bedakan agama untuk melaksanakan kerjasama di lingkungan manapun kita tinggal. Kerjasama sangat diperlukan sebagai makhluk sosial. Kita tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, kita dapat melihat beragam bentuk kerjasama yang baik antar umat beragama atau kepercayaan. Misalnya, kerjasama dalam bidang pendidikan, olahraga, kesehatan, ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menyaksikan adanya perselisihan antar umat beragama. Namun, banyak perselisihan yang dapat segera diselesaikan. Bangsa Indonesia lebih mengutamakan rasa persatuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih tentram dan damai. Penerapan nilai Pancasila, sila pertama, selanjutnya adalah saling menghormati kebebasan beragama. Kalian dapat melihat pada gambar di atas, letak masjid dan gereja yang bersebelahan menunjukkan adanya toleransi dan sikap saling menghormati kebebasan beragama. Hal ini harus terus dijaga agar tidak terjadi perselisihan dalam masyarakat. Kata kebebasan beribadah mengandung makna yang kuat sebagai tindakan yang sesuai aturan yang berlaku. Di sekolah, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran agama dan menjalankan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing akan mampu menciptakan persatuan bangsa. Dengan bersatu, bangsa kita akan menjadi kuat dan masyarakat dapat fokus dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Materi selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menitik beratkan pada sikap kemanusiaan. Beberapa butir sikap yang tertuang dalam sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Mendapatkan pendidikan yang layak bagi setiap anak di usia sekolah adalah hak seluruh anak Indonesia. Pemerintah menyediakan semua fasilitas untuk kebutuhan pendidikan tersebut. Pendidikan diberikan wajib kepada seluruh anak Indonesia, tanpa adanya pembedaan status sosial ataupun lapisan yang ada di masyarakat. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai siswa, kalian juga memiliki kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan di sekolah melalui program wajib belajar. Tujuan diselenggarakannya program wajib belajar antara lain agar seluruh anak Indonesia dapat menempuh pendidikan yang baik dan kelak akan bermanfaat bagi kehidupan. Seperti kondisi saat ini, pada masa-masa pandemi ini, kalian tetap berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Selanjutnya, nilai Pancasila sila kedua adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Di lingkungan tempat tinggal, tentu kita pernah menyaksikan atau mengalami musibah. Ketika ada tetangga yang tertimpa musibah, maka sebagian besar tetangga lainnya memberikan bantuan. Tindakan memberikan bantuan untuk kemanusiaan pada umumnya dilakukan secara spontan tanpa pamrih. Di sekolah juga sering diadakan kegiatan menggalang bantuan. Siswa dapat memberikan bantuan berupa uang atau barang untuk korban bencana alam di wilayah lain. Tindakan seperti contoh di atas akan meringankan beban penderitaan warga yang mengalami musibah. Memupuk rasa persaudaraan melalui tindakan kemanusiaan perlu dibudayakan. Bantuan tidak harus bernilai besar. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan sebaiknya kita sesuaikan dengan kemampuan. Semakin banyak orang yang membantu, maka beban penderitaan orang yang mengalami musibah akan dapat teratasi dengan baik. Tidak jarang kita jumpai masyarakat kurang beruntung yang tinggal di rumah-rumah kumuh. Masih banyak orang-orang yang tinggal di jalan dan kolong jembatan karena tidak memiliki tempat tinggal. Melalui lembaga dan cara yang benar, kita dapat memberi bantuan kemanusiaan. Melalui tindakan ini, kita dapat meringankan beban orang lain yang membutuhkan dan bangsa kita akan semakin kuat karena adanya rasa persatuan yang kokoh. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila adalah tidak semena-mena kepada orang lain. Tindakan semena-mena merupakan tindakan yang tidak mempedulikan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban setiap orang. Saat naik kendaraan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalan. Tindakan seperti ini merupakan tindakan yang tidak terpuji. Meskipun kita sudah ikut serta dalam membiayai petugas kebersihan melalui pajak yang dibayar kepada negara, namun tindakan membuang sampah seperti itu tetap tidak dapat dibenarkan. Contoh lain tindakan semena-mena adalah meminta tolong dengan cara yang kurang sopan kepada orang lain, termasuk pada asisten rumah tangga. Walaupun sudah dibayar upah, bukan berarti kita boleh bertindak sesuka hati. Sebagai manusia, setiap orang perlu saling menghargai. Atau tindakan semena-mena terhadap orang lain dapat dicontohkan seperti bullying, itu merupakan salah satu tindakan semena-mena terhadap orang lain. Apakah kamu pernah melihat tindakan semena-mena kepada orang lain? Jika kita tidak mau diperlakukan semena-mena, kita jangan melakukan tindakan semena-mena kepada orang lain. Penerapan nilai Pancasila sila kedua selanjutnya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Saat terjadi musibah, tindakan pertama yang dilakukan umumnya adalah memberi pertolongan kepada korban. Tenda-tenda darurat didirikan, dapur umum dan tempat-tempat pengobatan juga disediakan. Tidak jarang lokasi penampungan korban bencana alam adalah gedung sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah-rumah penduduk lainnya. Semua dilakukan demi rasa kemanusiaan. Setujukah kamu dengan hal tersebut? Coba nanti kalian bersama teman kalian atau saudara kalian di rumah mendiskusikan alasan atas jawabanmu tersebut. Apabila sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah penduduk itu dijadikan sebagai lokasi penampungan korban bencana alam. Mengenal karya seni patung Nusantara. Indonesia memiliki beragam karya seni lokal. Salah satu karya seni Indonesia yang cukup terkenal hingga mancanegara adalah patung. Daerah-daerah di Indonesia memiliki bentuk patung yang sangat beragam. Ragam patung yang ada di setiap daerah tersebut dinamakan patung Nusantara. Patung adalah karya seni yang dihasilkan dari pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide seorang pencipta seni. Patung termasuk karya seni 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, tinggi, serta dapat dilihat dari berbagai arah. Patung bisa juga disebut sebagai seni bentuk, sebab patung memiliki bentuk-bentuk yang indah. Patung dapat berbentuk tiruan manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda yang dibuat dengan berbagai teknik. Tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang
dan dinikmati keindahannya. Sebagai bentuk karya seni, patung memiliki beberapa fungsi. Adapun beberapa fungsi patung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah patung religi. Patung religi ini adalah sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Berikutnya adalah patung monumen sebagai sarana untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa sejarah. Selanjutnya adalah patung arsitektur sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Patung dekorasi adalah sebagai penghias bangunan atau taman. Patung seni berfungsi untuk dinikmati keindahan bentuknya. Patung kerajinan untuk dinikmati keindahannya serta dapat diperjualbelikan. Contoh patung Nusantara yang cukup terkenal adalah patung dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Patung dari Kasongan umumnya terbuat dari tanah liat. Oleh sebab itu, kerajinan patung dari Kasongan biasa disebut gerabah. Hasil kerajinan gerabah Kasongan bermacam-macam, seperti patung Ponokawan dan Loro Blonyo. Ayo, kita amati contoh patung dari daerah Kasongan tersebut. Pembuatan patung Nusantara. Patung Nusantara dapat dibuat dari berbagai jenis bahan. Secara umum, bahan untuk membuat patung ada dua jenis, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Alat dan teknik yang digunakan untuk membuat patung disesuaikan dengan bahan pembuatnya. Agar lebih jelas, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak merupakan bahan yang lembek dan mudah dibentuk. Contoh bahan lunak adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak antara lain adalah butsir, cetakan, dan meja putar. Pembuatan patung dari bahan lunak dilakukan dengan beberapa teknik berikut ini. Yang pertama teknik ukir, yaitu teknik membuat patung dengan mengukir bahan yang diinginkan menggunakan butsir. Yang kedua teknik cetak tekan, yaitu teknik membuat patung dengan cetakan kemudian ditekan. Yang ketiga adalah teknik membentuk langsung, yaitu teknik membuat patung dengan membentuknya secara langsung di atas meja putar. Nah, pada gambar berikut kalian dapat melihat bahwa ini adalah yang namanya butsir, ini namanya cetakan, nah ini adalah namanya meja putar. Selanjutnya, patung yang terbuat dari bahan keras. Bahan keras merupakan bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk. Contohnya adalah batu, kayu, marmer. Kayu, batu, marmer. Alat untuk membuat patung dari bahan keras antara lain adalah ada palu, ada pahat, ada amplas. Pembuatan patung dari bahan keras memerlukan teknik tertentu, yaitu pahat. Teknik pahat dilakukan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat. Setelah menjadi bentuk yang diinginkan, permukaan bahan dihaluskan dengan amplas. Nah, selanjutnya nanti kalian bagaimana membuat plastisin dari lempung terigu. Kita sudah belajar tentang bahan pembuat patung, yaitu ada bahan lunak, ada bahan keras, ya. Bahan lunak seperti plastisin. Nah, nanti kalian menyimak video berikutnya bagaimana cara membuat plastisin yang berasal dari lempung terigu. Membuat lempung terigu. Halo, kali ini kita akan membuat lempung dari terigu, teman. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat lempung terigu adalah baskom, sendok, tepung terigu, air hangat, garam, pewarna makanan, dan minyak goreng. Mari kita mulai membuat lempung terigu. Pertama, kita tuangkan 10 sendok garam ke dalam baskom. Setelah itu, kita tuangkan 20 sendok air hangat ke dalam baskom.
Lalu kita aduk seperti ini. Kita beri 20 tetes pewarna makanan ke dalam larutan garam. Untuk mendapatkan warna yang lebih pekat, kita bisa menambahkan pewarnanya, teman. Berikutnya, kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Setelah itu, kita tuangkan 20 sendok tepung terigu perlahan-lahan. Kita aduk tepung terigu menggunakan sendok sampai tercampur dengan pewarna. Seperti ini, teman. Terakhir, kita uleni adonan tepung terigu menggunakan tangan. Nah, sudah jadi deh. Lihat, teman. Lempung terigu ini siap dibentuk sesuai kreasi kita loh. Contohnya seperti ini. Bagus bukan? Ayo buat lempung terigumu sendiri, teman. Selamat mencoba.